Gadis ini ada segalanya dalam tangannya. Dia memiliki lemari yang penuh dengan pakaian dan tas desainer. Tapi dia memilih untuk pergi ke sudut jalan agar tinggal. Karena ada suami di rumah yang membuatnya merasa jijikkan. Dia baru saja mencium lehernya. Mary langsung merasa sangat tidak nyaman sehingga dia ingin muntah. Kang In-wook menyukai rambut panjangnya yang indah. Mengetahui hal itu, Mary segera mengambil gunting untuk memotong rambutnya. Setiap hari 24/7 Mary selalu diawasi oleh Kang In-wook. Ketika dia keluar, selalu ada pengawal yang mengikutinya. Bahkan jika itu hanya ucapan sopan kepada orang lain. Kang In-wook akan segera secara pribadi pergi ke tempat itu untuk membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Mary menderita dipukuli dan dimarahi lagi. Kecuali memiliki wajah yang cantik. Tubuhnya penuh dengan memar di sekujur tubuhnya. Tidak ada saat apapun dia tidak berpikir untuk melarikan diri. Tetapi kemanapun dia lari ia akan ditangkap oleh suaminya. Ibunya menderita kanker juga berada dalam tangan pria itu. Untuk melarikan diri dari kendali Kang In-wook, Mary memikirkan sebuah cara. Dia memakai pakaian biasa, menutupi wajahnya dan diam-diam memindahkan ibunya ke tempat lain. Setelah mengatur semuanya baik-baik saja dengan dokter, dia pergi ke pantai sendirian. Letakkan sepatu hak tinggi yang sudah disiapkan dan ponsel berkemampuan GPS di tebing. Dia menciptakan adegan bunuh diri palsunya. Jadi Kang In-wook tidak bisa menemukannya lagi. Kemudian Mary melarikan diri di hutan lebat. Setelah menerima berita itu, Kang In-wook mengirim seseorang ke pantai. Hanya melihat barang-barang di pantai berbatu. Semua orang berasumsi bahwa Mary melompat ke pantai untuk bunuh dirinya. Ketika dia menoleh untuk melihat hutan, indera keenamnya mengatakan istrinya belum mati. Mary berlari dari pagi hingga malam. Bahkan jika ranting menembus dagingnya dan merobek kulitnya. Tapi bahkan untuk 1 detik dia tidak berani berhenti. Karena jika dia dibawa kembali, mimpi buruk itu akan terus berlanjut. Pada saat ini, dia tersandung dan jatuh dari gunung. Ketika dia hendak berbalik untuk mengambil tasnya yang terjatuh. Lalu dia tiba-tiba melihat Kang In-wook memanggil namanya. Dia dengan cepat berjongkok dan bersembunyi di hutan. Mary hanya bisa harus meninggalkan tasnya dan terus melarikan diri. Dalam hujan lebat Mary tidak tahu seberapa jauh dia berlari. Dia akhirnya menemukan jalan keluarnya. Dia ingin meminta bantuan dari mobil yang lewat. Tapi tidak ada yang mau menghentikan mobil. Dia tidak bisa menunggu lagi. Dia langsung melompat ke tengah jalan untuk menghentikan mobil. Orang ini akhirnya juga membawanya pulang. Dia dengan lembut meletakkan selimut di tubuh Mary. Dia merasa pria ini sangat bisa diandalkan. Jadi dia menceritakan semua yang terjadi padanya. Kebetulan, pria ini adalah seorang ahli bedah plastik. Jung-won tidak setuju untuk menjalani operasi untuk mengubah wajahnya. Mary melihat dokter ini ragu untuk memutuskan, jadi dia segera melepas branya. Memar di sekujur tubuhnya terlihat. Setelah Jung-won yang baik hati melihat itu, dia tidak ragu lagi. Dia memutuskan untuk mengubah wajah Mary, membantu Mary bisa menyingkirkan Kang In-wook. Jadi, segera malam itu, dia membawa Mary ke ruang operasi. Jung-won bertanya kepadanya seperti apa penampilan yang dia inginkan. Mary berkata dia hanya membutuhkan wajah yang sama sekali berbeda. Pada saat Jung-won hendak menjalani operasi, tiba-tiba dia berhenti. Karena pacarnya Ha-kyung baru saja meninggal kemarin. Lihat foto pacar. Ada pikiran menakutkan yang muncul di kepalanya. Pada saat ini Kang In-wook menemukan tas Mary di hutan. Di dalamnya ada ID-nya dan banyak uang. Dia bersikeras bahwa istrinya tidak pernah meninggal. Dia hanya bersembunyi di sesuatu sudut. Di sisi ini, operasi Mary telah berjalan lancar. Akankah wajah barunya mengubah hidupnya? Tapi ada satu hal yang dia tidak tahu. Dokter telah memperbaiki wajah Mary menjadi persis dengan wajah pacarnya. Tunggu sampai hari perban dilepas. Meskipun Jung-won telah siap secara mental, tapi dia masih dikejutkan oleh wajah Mary. Karena wajahnya terlalu mirip dengan wajah pacar dia. Persis seperti 2 tetes air. Mary tidak tahu kebenarannya ini, dia hanya melihat wajah barunya di cermin. Meski sangat berbeda, tapi hatinya sangat senang. Karena dia akhirnya bisa membebaskan diri dari kendali Kang In-wook. Dia pikir wajah barunya bisa memberinya kehidupan yang bahagia. Tapi seseorang sepertinya selama bertahun-tahun hanya berkeliaran di sudut rumah.
Bahkan sebuah pekerjaan pun sulit ditemukan. Hari itu Mary kebetulan bertemu Kang In-wook yang sedang mencari berita tentang dia. Dia buru-buru kabur. Takut Kang In-wook akan mengenalinya. Tiba-tiba, entah dari mana, seorang gadis tanpa sengaja menabrak tubuhnya. Mary hendak pergi tapi tiba-tiba Kang In-wook memanggilnya kembali. Jadi dompetnya telah jatuh ke tanah. Kang In-wook mengembalikan dompetnya. Mary mengangguk untuk mengucapkan terima kasih. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia takut dia akan membuat Kang In-wook curiga. Mary jatuh ke dalam kemiskinan tanpa tempat untuk pulang. Di malam hari, dia juga harus menghadapi pelecehan orang mabuk. Mary yang tak berdaya hanya berjuang lagi untuk mencari bantuan dari Jung-won. Dia dengan sedih menceritakan padanya. Dia berpikir bahwa mengubah wajahnya akan memberinya awal yang baik dalam hidup baru. Tapi saya belum tahu harus berbuat apa. Terkadang saya melihat mantan suami saya mencari saya. Dan kemudian takut sampai gemetar. Mungkin karena Mary mirip pacarnya. Itu sebabnya dia tidak ingin membiarkannya terluka. Dia membawanya pulang. Mary juga merasa sangat bersyukur. Setiap hari dia dengan sepenuh hati memasak untuknya. Secara bertahap, hubungan mereka menjadi semakin baik. Semuanya tampaknya berjalan ke arah yang baik. Hari itu tiba-tiba sahabat Jung-won datang ke rumahnya. Ketika dia melihat wajah Mary, Haera takut membeku. Haera tidak percaya sahabatnya dimakamkan sehari sebelumnya. Tapi keesokan harinya, dia tinggal tepat di depan wajahnya. Jung-won melihat itu dan buru-buru mengajak Haera keluar untuk berbicara. Dia melihat bahwa operasi plastik akan segera terungkap. Dia segera memberitahu Haera tentang segalanya. Mary di rumah juga merasa ada yang tidak beres. Saat dia masuk ke sebuah ruangan, dia melihat foto Jung-won dengan pacarnya. Dia segera mengerti segalanya. Jadi Jung-won mengoperasinya agar terlihat seperti pacarnya yang sudah mati. Meskipun ini membuatnya sulit untuk menerima. Tapi dia tidak bermaksud menyalahkan Jung-won. Karena dialah yang menyelamatkan hidupnya. Dialah yang memberinya kesempatan untuk menyingkirkan suaminya yang mesum. Apalagi pada saat itu dia bertanya padanya apa yang dia inginkan untuk dioperasi. Dia menjawab bahwa jika dokter menyukai wajah seperti apa, dia bisa melakukan operasi sesuai seleranya. Mary sekarang juga mengerti bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Bagaimanapun, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Jung-won. Hari berikutnya dia menyiapkan makan siang yang lezat untuk Jung-won. Dan kemudian berpakaian seperti pacarnya dulu. Ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Di sisi lain, suami mesum Mary menyuap seorang polisi wanita. Mereka mulai menyelidiki keberadaan Mary. Kang In-wook ingat terakhir kali Mary kabur dan tertangkap. Dia mengenakan gaun ungu. Dan gaun ini diberikan kepada Mary oleh Jung-won. Kang In-wook melapor ke polisi untuk mengikuti petunjuk ini untuk memulai penyelidikan. Kemudian menemukan gaun ini adalah edisi terbatas. Selain itu, hanya ada 30 gaun seperti itu di seluruh negeri. Jadi dia mulai menyelidiki orang-orang yang membeli gaun seperti itu. Manfaatkan status polisinya. Mereka meminta pembeli untuk memberikan gaun ungu itu. Efek investigasi dengan cepat muncul. Dengan sangat cepat mereka sampai di depan pintu rumah Jung-wook. Kang In-wook mengabaikan blok Jung-won. Dengan keras kepala masuk ke rumah. Lihat makan siang dengan porsi untuk 2 orang di atas meja. Dia segera meminta istri Jung-won untuk pergi keluar untuk bertemu. Sementara istrinya yang telah disiksa bertahun-tahun sedang bersembunyi di toilet. Dia sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menutup mulutnya agar tidak akan mengeluarkan satu suara pun. Melihat Jung-won tidak memiliki niat untuk bekerja sama, dia dengan agresif berlari di sekitar rumah mencarinya. Dia memasuki ruangan yang rapi. Tiba-tiba dia mendengar suara yang berasal dari toilet. Ketika dia hendak membuka pintu, dihentikan oleh Jung-won. Bertanya apa yang dia lakukan. Apakah sedang bertindak secara berlebihan? Mary juga dengan cepat menyalakan keran dan berpura-pura sedang mandi. Melihat itu, dia tidak terus meminta untuk masuk ke dalam lagi. Dia mengeluarkan gaun ungu. Tanyakan padanya apakah istrinya memiliki gaun seperti itu juga. Lihat dia masih tidak ada reaksi. Dia secara pribadi masuk untuk memeriksa. Mary ada di kamar mandi dan takut memegangi kepalanya. Bahkan hanya mendengar suara Kang In-wook membuatnya gemetar ketakutan dan panik.
Tanpa diduga, Kang In-wook menemukan gaun ungu di lemari. Dia sangat terkejut dan menatap polisi wanita itu. Mengapa gaun terbatas itu muncul lagi? Ternyata mereka sedang menyelidiki orang-orang yang membeli gaun ungu ini. Sahabat Jungwon, Haera, secara tidak sengaja melihat tagihannya. Pembeli setelah dia adalah pacar Jungwon. Dia mulai meragukan pria galak di depannya. Adalah suami mesum Mary. Jadi ketika dia pergi, dia segera memanggil si pendatang. Bayar 2 kali lipat agar orang ini segera mengirimkan gaun itu ke rumah Jungwon. Dengan begitu bisa menyelamatkan Mary dari situasi bahaya. Kang In-wook dengan marah keluar dari rumah Jungwon. Bahkan juga berbalik dan bertanya dengan cermat. Bukankah kamu mengatakan gaun ini edisi terbatas? Kok ada yang ketiga? Segera selesaikan penyelidikan untukku. Jika tidak, maka kamu segera temukan jalan pergi. Setelah Kang In-wook pergi, Jungwon membuka pintu kamar kecil. Membantu Mary yang menggigil di bak mandi untuk berdiri. Malam itu Mary bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada Jungwon. Tiba-tiba terdengar bel pintu. Jadi Kang In-wook memutar mobil ke rumahnya lagi. Karena dalam 30 pembeli, hanya wanita di rumah ini yang belum dia temui. Kang In-wook mengkonfirmasi bahwa Mary pasti sedang bersembunyi di sini. Mary duduk di dalam rumah juga mendengarnya dengan sangat jelas. Jika dia tidak muncul untuk menghilangkan keraguannya, maka dia pasti tidak akan pergi. Jadi Mary memutuskan untuk membuka pintu untuk muncul. Lihat wajahnya yang benar-benar berbedanya. Dia sangat terkejut hingga membeku. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Lalu Mary pergi ke depan. Dengan nada bicara istrinya Jungwon bertanya padanya. Siapa dia? Di permukaan, Mary tampak sangat tenang dalam menghadapi mimpi buruknya. Tapi di dalam dia menggigil ketakutan. Kakinya hendak mau kehilangan pijakannya. Jungwon segera dengan ramah meraih tangan Mary. Untuk bantu dia tidak perlu stres. Kang In-wook meskipun masih memiliki keraguan di hatinya. Tapi wajah ini bukan istrinya. Dia hanya bisa tak berdaya dan pergi. Keesokan harinya Mary juga resmi meninggalkan rumah Jungwon. Dia menyewa rumah dengan harga yang wajar. Merapikan rumah. Letakkan bingkai foto ke sudut. Dia bersiap menggambar untuk mendapatkan uang. Karena dia adalah pelukis yang hebat sebelumnya. Setiap gambar yang dia lukis bernilai jutaan. Tapi setelah menikah dengan Kang In-wook, lukisan bergengsi ini hanya bisa dijual ke perusahaan suaminya. Sekarang dia ingin menggunakan wajah baru ini untuk muliakan namanya. Di sini petugas polisi wanita telah menyelidiki semua hal tentang pacar Jungwon, Hya Kyung. Menemukan bahwa Ha Kyung yang mereka temui kemarin dan orang di dokumen itu jelas 2 orang yang berbeda. Pada saat yang sama mereka juga menemukan bahwa kalian berdua memiliki hubungan yang sangat baik dengan Haera di galeri kesenian. Jadi keesokan harinya Kang In-wook pergi ke tempat Haera bekerja. Tapi tak disangka, bertemu Jungwon dan Mary sedang di samping satu sama lain. Dia sengaja menyapa keduanya dan pergi ke tempat Mary. Mary tidak siap jadi dia hampir takut jatuh. Untungnya, Jungwon menangkapnya. Kang In-wook ingin berbicara secara pribadi dengan Mary. Tapi ditolak oleh Jungwon. Kemudian dia segera membawa Mary dan pergi. Mary setelah tiba di pintu, segera menemukan Kang In-wook muncul tepat di depannya. Kamu meninggalkanku seperti ini, apa yang harus aku lakukan?